غرباء 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumin hadza wa ba'di. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita saat ini sedang berada di bulan suci Ramadan. Bulan yang sering pula disebut-sebut sebagai bulan Al-Quran atau Syahrul Quran. Karena pada bulan inilah Al-Quran diturunkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan dalam Al-Quran bagaimana Allah menurunkan Al-Quran pada malam yang mulia, yakni malam Lailatul Qadar. Maka ketika kita berada di bulan suci Ramadan, sejatinya kita kembali kepada Al-Quran, banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Namun yang sering kita lupakan, Al-Quran seolah berhenti pada sekedar bacaan saja. Sementara di antara fungsi Al-Quran bukan hanya sebagai bacaan, bahkan fungsi pokok Al-Quran bagi kehidupan kita sebagai manusia adalah sebagai petunjuk, sebagai hudan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda atas yang lainnya. Al-Imam At-Tabari rahimahullahu taala di dalam Jami' al-Bayan fi Ta'wilil Quran menjelaskan makna huda linnas di sini adalah sebagai petunjuk ke jalan yang benar, petunjuk menuju jalan yang lurus. Sementara makna bayyinat bermakna menjelaskan petunjuk tersebut yang isinya berupa penjelasan mengenai hukum-hukum Allah, berupa apa-apa yang Allah fardukan, berupa halal dan haram. Adapun makna dari wal furqan pada ayat ini adalah pemisah antara kebenaran dan kebatilan. Maka sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang kita disuruh untuk membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan ini. Namun kita juga diseru untuk kembali kepada Al-Quran, yakni mengamalkan hukum-hukum yang diturunkan di dalamnya. Al-Alim Al-Jalil Syekh Atha bin Khalil Abu Rashtah di dalam tafsir beliau At-Taysir fi Usul Tafsir mengatakan bahwa huda linnas itu maknanya menunjuk mereka pada kebenaran dan jalan yang lurus. Sementara bayyinati minal huda itu maknanya bukti-bukti qat'i dan mukjizat bahwa Al-Quran merupakan petunjuk yang telah Allah turunkan kepada kita. Adapun makna Al-Furqan itu berarti bahwa ada pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Nah, tentu saja di sini kita harus memahami bahwa Al-Quran itu bukan sekedar sesuatu yang kita cari dan kita pakai di bulan Ramadan saja. Namun dia adalah kitab suci yang berisi petunjuk hukum-hukum Allah yang mesti kita terus gali hukum-hukumnya dan kita aplikasikan dalam kehidupan.
sebagai petunjuk bagi manusia untuk menjalani kehidupan. Al-Quran, dia memberikan penjelasan-penjelasan atas segala sesuatu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman di dalam Al-Quran, "Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai' wa huda wa rahmata wa busyra lil muslimin." Kami telah menurunkan Al-Quran, kata Allah, kepada kamu untuk menjelaskan segala sesuatu, untuk menjelaskan segala sesuatu, dan juga sebagai petunjuk serta rahmat, juga kabar gembira bagi siapa saja di antara kaum muslimin. Ini dalam surat An-Nahl ayat ke-89. Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah menjelaskan di dalam tafsir beliau Ma'alim At-Tanzil bahwasanya Al-Quran dia merupakan penjelasan atas segala sesuatu yang diperlukan, baik itu berupa perintah dan larangan, halal dan haram, maupun hudud atau hukum-hukum yang lainnya. Mengutip apa yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang kemudian dituliskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsir beliau, di mana beliau menjelaskan sesungguhnya Al-Quran itu dia meliputi segala pengetahuan yang bermanfaat bagi manusia tentang apa yang telah lalu, kemudian apa yang akan datang, serta hukum tentang semua halal dan haram, serta apa saja yang diperlukan oleh manusia. Karena Al-Quran secara hakiki bermakna petunjuk, bermakna hudan, dan inilah yang harus kita yakini. Maka oleh karena itu, saudara-saudaraku sekalian, sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak layak bagi kita sebagai seorang muslim hanya menjadikan Al-Quran berhenti sekadar bacaan. Namun hendaknya Al-Quran menjadikan kita semakin bersemangat untuk berjuang menerapkan hukum-hukum yang ada di dalamnya, dengan menerapkannya dalam sistem pemerintahan, dengan tegaknya syariat Islam dalam bingkai daulah khilafah Islamiyah. Demikian. Semoga Allah mendidik kita semua menjadi hamba-hamba yang bertakwa, menjadi hamba-hambanya yang ingin menerapkan Al-Quran dalam kehidupan. Ada Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.